Golkar ini adalah partai rakyat, bukan milik keluarga, dan tidak ada pemegang saham terbesar. Dan kalau kita lihat dalam perspektif dunia usaha, ini adalah go public. Siapa saja mau masuk silakan. Jadi saya kira, jadi pesan saya tadi itu untuk menyampaikan bagaimana menjaga eksistensi BKPRMI yang sebuah organisasi menjadikan masjid sebagai basisnya. Ya, karena itu maka BKPRMI ini sebagai sebuah organisasi gerakan, pesan saya, janganlah berhenti bergerak untuk kepentingan rakyat. Ya, janganlah berhenti bergerak untuk mendukung pemerintahan ya Prabowo, Gibran. Apalagi Pak Prabowo ini sangat dekat dengan mereka ini, pemuda masjid, dan Pak Prabowo juga adalah termasuk pembina yang mereka baik langsung maupun tidak langsung. Dan oleh karena itu saya sampaikan bahwa seluruh program-program nanti harus diintegrasikan dengan program-program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan umat dan kebangsaan. Ya, karena satunya keumatan dan kebangsaan itulah yang kita inginkan, dan ini sekaligus menjadi visi misi pengurus ketua umum ini. Ya, saya kira itu. Bapak, tadi Bapak sempat dalam pemberian arahan tadi sempat menyinggung masalah Gus Miftah yang belakangan ini jadi viral. Ada dorongan juga dari masyarakat bahwa copot saja Gus Miftah dari status utusan khusus presiden. Melihat itu gimana? Saya kira kita tidak dalam posisi itu, pemuda masjid tidak dalam posisi itu, tetapi tadi itu kami hanya memberikan salah satu contoh bahwa masyarakat sekarang ini sudah sangat kritis, ya, dan langsung merespon terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya, termasuk misalkan metode-metode dakwah yang dilakukan oleh para dai, ya. Dan karena itu saya sampaikan tadi kepada mereka bahwa ya kita konsisten kepada hadis, kepada ayat-ayat saja. Di dalam ayat Al-Quran kan sudah digariskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi di situ kan jelas bahwa baik dari sisi cara strategi, ya betul-betul tetap harus mencerminkan ajaran. Ya, bagaimana di situ ada saling menghargai, bagaimana di situ betul-betul metodologi dakwah kita harus dengan bil hikmah dan lain-lain sebagainya. Dan ini saya kira satu koreksi juga, dan saya minta tadi supaya ini dipelajari metodologi dakwah yang selama ini yang dilaksanakan oleh siapapun, dan sebagai hasil evaluasi itu akan merumuskan ya metodologi dakwah yang sesuai dengan perkembangan yang ada, dengan suatu prinsip bahwa setiap zaman ada orangnya, ya ada umatnya, dan setiap orang ada zamannya. Jadi jangan sampai sudah berubah situasi ini tapi metodologi pendekatan yang dilakukan itu harus belum berubah. Dan bahkan tadi saya menyinggung bahwa kalau kita lihat dalam perspektif ya budaya, di situ kan ada budaya Jawa kita kenal. Ada namanya benar, ada namanya pener. Jadi kebenaran dan kebenaran harus satu kesatuan. Boleh jadi apa yang dilakukan oleh Pak Gus Miftah benar, tetapi kurang benar dalam perspektif Jawa. Kebenaran, kearifan, kebijakan, dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu koreksi-koreksi yang harus kita lakukan. Pak, Bang, soal pendakwah ini apakah ke depan perlu gitu Bang, pendakwah ini disertifikasi Bang? Agar jadi begini, kita selalu jangan pendekatan formal. Kalaupun itu formal, sangat formalistik caranya, tetapi itu kan tidak secara otomatis apa gitu loh. Ini kan seakan-akan dia, tetapi kan yang penting kan sebenarnya adalah ada kesadaran kolektif dari para pendakwah itu, ya, tentang metodologi yang dilakukan itu betul-betul tetap dalam kerangka bil hikmah. Ya, itu yang pokok sebenarnya. Jadi karena kalau kita dakwah itu bukan sekadar tugas formal, tetapi ada kesadaran, ada tanggung jawab, ada panggilan keagamaan untuk melakukan itu. Itulah. Itu yang pokok. Jadi kalau selalu pendekatan formalistik, semua nanti ada disertifikasi, lalu kemudian nanti lagi persoalan lagi. Nanti dijadikan sertifikat itu alat untuk menekan misalkan yang tidak mau nurut, yang tidak usah dikasih sertifikat. Ini juga salah. Karena dakwah itu adalah tugas keumatan dan bahkan merupakan sebuah kewajiban bersama.
Kan ada juga jadi balighu anni walau ayat, sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Kemudian watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Jadi ada kan semua di situ. Jadi selalu ada perintah untuk pesan, ya, pesan dakwah dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau mau lagi nanti terlalu diformalkan misalkan, nanti timbul perdebatan. Ya, lebih baik kita mengambil bagaimana bahwa tugas dakwah itu adalah sebuah tugas yang suci, dan karena itu harus dilakukan dengan suci, dengan hikmah. Nah, kalau untuk dapat hikmah dan suci, maka harus yang dibangun adalah kesadaran kolektif. Itu loh yang penting. Perlu pengawasan khusus nggak? Kalau kesadaran itu diperlukan untuk para dai pemuka agama, tapi kalau kemudian jangan sampai terjadi yang kemarin itu, Pak. Apakah perlu pengawasan khusus juga dari pihak lain begitu? Anda ini kan kelihatan, begitu ada kan muncul. Begitu muncul kan dikeroyok oleh masyarakat sendiri. Nah, ini kan artinya adalah ini kan penting ada kontrol sosial yang perlu dihidupkan, adalah kontrol sosial masyarakat yang tetap konsisten pada nilai juga. Sebab kalau misalkan tadi pendekatannya formal, nanti perdebatannya panjang. Kalau ini dijadikan lagi alat untuk menekan, yang tidak mau nurut jangan dikasih sertifikat. Lalu baru lagi misalkan lagi ada firqa lagi. Kelompok ini yang diberi, ini kelompok ini tidak. Ini kan menimbulkan masalah sosial lagi dan bahkan masalah keagamaan. Dan ini akan semakin mempertajam konflik-konflik yang ada. Gitu loh. Terus soal konkret tadi keterlibatan dari pemuda masjid untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, apakah nanti akan terlibat di dalam program, misalnya program makan siang gratis atau gimana? Jadi begini, jadi pemuda masjid ini kan banyak anunya. Secara kreatif bisa menyusun program. Nah, kalau itu kan sebenarnya makan siang gratis itu, ini kan sebenarnya sampai pada hari ini menurut pandangan pemuda masjid tadi itu perlu dirumuskan polanya yang terpadu. Dan jangan hanya sekedar sasarannya makan siang, tetapi bagaimana melibatkan masyarakat, dan di situ ada tercermin solidaritas sosial. Ada tercermin bagaimana dia dimanfaatkan momentum ini sebagai sebuah momentum untuk membangun kebersamaan masyarakat. Jadi jangan hanya sekedar sepintas begitu, tapi formatnya. Bagaimana formatnya dirumuskan misalkan. Nah, salah satu yang tadi diadukan itu adalah bagaimana misalkan memanfaatkan dan menghidupkan, mengefektifkan, kan dulu ada namanya Komite Kesejahteraan Sekolah. Kenapa itu tidak diaktifkan? Kenapa tidak diaktifkan misalkan lembaga-lembaga yang ada di pedesaan? Kenapa tidak diaktifkan sudah ada Menteri UMKM? Ini semua dengan demikian maka yang ikut di situ adalah masyarakat, dan secara tidak langsung masyarakat sudah terdidik dalam suatu proses yang juga nanti akan membangkitkan kesadaran kolektif untuk mewujudkan solidaritas sosial masyarakat. Sehingga dengan demikian bukan nanti jadi kayak obyekan, ada kelompok ini, ada kelompok ini, ada kelompok ini. Tidak. Ini kan nanti akan merata. Program pemerintah Prabowo Gibran ini nanti ini kan akan merata. Nah, formatnya, pengelolanya seperti apa? Ini yang perlu dengan melibatkan seluruh elemen-elemen yang ada. Sehingga dengan demikian maka program makan siang ini, makan gizi gratis ini tidak hanya sekadar memberikan makan, tetapi di situ nanti akan merangsang sekali lagi bagaimana solidaritas sosial masyarakat yang ada di situ. Bagaimana supaya ini dijadikan momentum untuk membangkitkan sikap-sikap dan karakter entrepreneurship masyarakat. Ya biarlah mereka mengelola. Bisa saja yang masak di sana, apanya di mana, lalu terlibat misalkan Kementerian Dalam Negeri untuk mengkoordinasikan pemerintahan terbawah. Bagaimana Kementerian Kesehatan untuk memastikan bahwa masakan yang dimasak oleh mereka itu ada gizinya. Lalu bagaimana UMKM ini supaya pengusaha-pengusaha kecil di sana juga ikut menikmati, sekaligus sudah ikut beramal. Ini kan sebenarnya begitu. Jadi jangan hanya dilihat makannya, tapi pemberi makan bergizi gratis ini dijadikan momentum kebersamaan, soliditas sosial, membangkitkan entrepreneurship di kalangan masyarakat. Ini kan lebih bagus. Baru satu isu politik. Apa?
soal Pak Jokowi yang tidak diakui PDIP. Yang sudah keluar dan Ya, saya apakah kira itu Golkar- masalah intern PDIP. Itu kita tidak mau. Ya, saya selaku wakil ketua umum dan arahan ketua umum Partai Golkar Pak Bahlil Lahadalia, ya itu masing-masing punya internal. Biarlah mereka mengurus internalnya dan kita jangan ikut campur pada rumah tangga orang. Tapi bakal diajak nggak Pak? Ya, Jadi kader. kenapa? Bakal diajak nggak Pak Jokowi jadi kader di Partai Golkar? Jadi persoalannya bukan aja mengajak di sini, tetapi kita akan menyampaikan bahwa sikap, karakter Golkar sebagai sebuah partai adalah terbuka. Golkar ini adalah partai rakyat, bukan milik keluarga, dan tidak ada pemegang saham terbesar. Dan kalau kita lihat dalam perspektif dunia usaha, ini adalah go public. Siapa saja mau masuk silakan. Yang penting sama-sama punya niat motivasi untuk membesarkan Golkar. Itu aja, tidak ada masalah. Tapi sejauh ini udah ada komunikasi nggak antara Pak Jokowi dengan Golkar atau Golkar ke Pak Jokowi? Ya, sejauh ini setelah kita ini Munas belum, ya. Setelah Munas kemarin terpilih Pak siapa namanya Pak Bahlil. Lalu kemudian tanggal 12 besok kita akan merayakan puncak hari ulang tahun Partai Golkar yang dilakukan di Sentul Bogor itu. Ya, saya sejauh ini setahu saya belum ada informasi tentang itu. Tetapi kalau ditanyakan bagaimana Golkar, sekali lagi Golkar adalah partai terbuka, ya bukan milik siapa-siapa, tapi ini adalah milik rakyat. Tidak ada pemilik saham yang besar. Dan ini adalah katakanlah go public, siapa saja yang mau masuk. Tentu dengan catatan niat motivasi untuk membesarkan Partai Golkar sekarang dan ke depan. Sehingga Golkar tetap menjadi partai utama di Republik ini yang akan menjadi penentu arah pembangunan nasional. Pak, soal Pilkada Jakarta ini kan sudah masuk rekapitulasi tingkat kabupaten kota. Dan keunggulan sudah dicatatkan ke pasangan Pram Rano. Apakah Golkar... Mohon izin ya wartawan ya, ini Undang 1145 sholat Jumat. Ya, sholat Jumat ya, Iya, sudah sholat Jumat. Jadi Ya, jangan dipanjangin lagi. saya kira gini. Jadi pertama masalah pilkada, sekali lagi filosofi Partai Golkar adalah kita masuk dalam pilkada ini semua yang ada paslon itu yang didukung oleh partai-partai politik kita posisikan sebagai mitra, bukan lawan. Ini dulu nih filosofi Golkar nih atas arahan Ketua Umum Golkar Pak Bahlil nih. Ini kita pandang karena mereka ini kita pandang sebagai mitra, bukan sebagai lawan, dan karena itu ya kita ikuti aturan aja. Tetapi kalau kita melihat pada aturan yang ada dengan pendekatan saintifik, yang namanya quick count itu kan 50-an, ada 49. Kita tunggu dan pasti kita masih mengharap ada margin of error-nya. Ya tentu harapan kami dari RK agak turun. Harapan di sana Mas Pram itu supaya naik. Kalau naik kan 51 lebih. Tapi kalau turun kan bisa 48, bisa 49. Nah kalau 48, 49 kan 2 putaran. Jadi belum mengucapkan selamat ya Pak ya? Ya saya kira sangat tidak etis kalau mendahului KPUD. Biarlah KPUD sebagai sebuah lembaga formal yang ditentukan oleh undang-undang menangani, kita percaya. Apapun keputusan KPU setelah proses-proses hukum yang ada mungkin kita ikuti. Ya.